Ada Asyura. Asyura itu artinya bermusyawarah. Ada Asyuara. Asyuara itu adalah para penyair. Karena orang-orang Arab itu pintar bersyair, maka dikumpulkan dalam surat ini. Dan yang paling top itu adalah syairnya Nabi Ibrahim yang saya bacakan tadi. Asy-Syu'ara ayat 89. Hatinya yang bersih dari iri, dengki, dan tidak kotor. Dan akhirnya kita kumpulkan menjadi 10 maksiat batin. Kejernihan hati merupakan barometer ukuran keimanan seseorang. Keimanan sendiri itu dari kedalaman hati yang suci, yang bersih, yang tidak terkotori lagi. Bagaimana orang itu bisa mengelola perasaan jengkel menjadi hilang? Kita kadang-kadang tahu-tahu aja jengkel itu bisa hilang. Perasaan iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, apalagi sekarang banyak di Jakarta orang melihat si A naik, dia sendiri merasa dirinya kok saya tidak naik, itu akan muncul. Jadi perasaan iri dengan apa yang diberikan oleh Allah, Allah sudah berikan, memang demikian. Ya meskipun ada yang memandang bahwasanya ataupun kita memandang bahwasanya orang itu pernah melakukan sesuatu pelanggaran, tapi kok dia yang naik, itu perasaan iri semuanya. Bagaimana mengelola itu kepada orang lain, kemudian diolah menjadi ikhlas. Ini ikhlas terhadap apa saja yang diberikan Allah sebagai orang lain pada pihak lain. Bagaimana pula yang mengelola hati dari menduga buruk. Menduga buruk itu dalam bahasa Arab namanya su'udzon. Su itu artinya jelek, dzon itu artinya prasangka. Su'udzon itu artinya prasangka yang jelek, lawannya adalah husnudzon. Husnudzon itu artinya prasangka yang baik, dirubah menjadi husnudzon. Hal tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Husnudzon sangka jelek lalu dikelola menjadi husnudzon. Makanya judulnya piawai mengelola hati. Ya. Maka dasarnya ini adalah the heart's code, kode jantung, hati jantung harus bersih. Yang lalu kita sudah sampaikan gambarnya dari kata-kata asyura, dari surat Asy-Syu'ara, bukan Asyura, Asy-Syu'ara. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ini ada artinya, ya. Jangan hinakan aku di hari manusia dibangkitkan kembali. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma pada hari, yub'atsun itu artinya manusia dibangkitkan kembali. Jangan hinakan aku, jangan jadikan aku orang yang sama sekali tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana
Tidak ada lagi nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Malun, semua harta, wala banun, dan semua anak-anak. Illa, kecuali man atallah, yang bertemu dengan Allah, yang mendatangi Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yang lurus, dan sebagainya. Ini doa sebenarnya, doanya Nabi Ibrahim. Awalnya dimulai dengan Rabbi habli hukman wal hikmi bis-shalihin. Pertemukan, berikan aku ilmu hikmah. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk apa itu hikmah, di mana siapa-siapa yang diberikan ilmu hikmah, siapa rajanya ilmu hikmah, siapa penggawanya ilmu hikmah. Ini di doa, dimulai dengan doanya Nabi Ibrahim. Nah, ini artinya karena Pak Ketua, Pak Andi Badi selalu minta kalau ada itu, minta diartikan. Nah, ini jangan hinakan aku di hari manusia dibangkitkan kembali, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kalau saya mau perluas, yang dimaksud dengan anak laki-laki ini orang-orang jagoan yang di sekitar kita, yang mendampingi kita, kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang bersih dan lurus-lurus. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, surat Asy-Syu'ara. Ya. Dan di sini dijelaskan Allah menyebut kata kalbun beserta turunan katanya dalam 53 ayat, dan kata qulub beserta turunan katanya dalam 104 ayat. 104 ayat di mana di dalamnya ada kata-kata qulub. Hati-hati, hati, bukan hati-hati awas, hati yang banyak. Makanya pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang ada nafsun, ya, diri, kemudian ada qalbun, hati. Hati itu terbolak-balik karena dari kata-kata qalbun itu hati itu berbolak-balik, kadang baik, kadang tidak baik. Kemudian setelah itu muncul fuadun, hati juga, tapi lebih dalam lagi dan tidak ada lagi yang jelek. Baru setelah itu ada kata-kata syarafun. Syarafun itu yang lalu itu artinya hati juga. Hatinya siapa? Hati, kedalaman hati daripada perempuan yang sangat mencintai dan sangat tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dalam surat Yusuf ada kata-kata syaraf. Kemudian ada, kita juga jelaskan itu ada kata-kata lubun. Lubun itu artinya hati juga, tapi yang paling dalam, yang saking dalamnya dia mengirim informasi ke otak, itu lubun. Kemudian yang terakhir sekali itu adalah sirrun, itu juga arti kedalaman hati. Isinya hati yang kita jelaskan pertama, yaitu tentang jantungnya. Karena ini kita masih membahas tentang diri. Diri kita ini ada yang saya katakan tadi, ada qalbu, ada fuadun, ada syarafun, ada kemudian lubun, ada kemudian yang tertinggi itu adalah sirrun, itu rahasia. Yang rahasia itu hanya Rasulullah yang diberikan untuk mengetahuinya. Saking mengetahuinya, maka apa yang diinginkan Allah dituangkan dari mulutnya. Ya. Jadi itu Pak. Jadi seorang sahabat Ansar. Nah,
Jadi ini fakta sejarah. Sahabat Ansar yang mendapat semacam SK. SK itu ya kita sudah tahu, surat keputusan dari Rasulullah SAW, bukan karena amalannya, bukan karena dia itu sholat terus ngaji terus, bukan karena itu. Yang tampak kasat mata artinya bisa dilihat oleh mata, namun karena pekerjaan olah batin yang berhasil. Jadi yang perlu kita manage betul-betul itu, saya dulu waktu masih muda, masih umur 40 tahun ya, diminta oleh Telkom untuk berbicara tentang manajemen kalbu. Jadi ini manajemen kalbu itu dari situ, di bagaimana olah batin yang berhasil dia jalankan. Kemudian baru-baru ini saya diminta juga untuk kembali memberikan arahan kepada orang-orang yang masuk di dalam sebenarnya semacam olah batin tapi dengan pakai olahraga. Jadi ikhlas. Nah, Anas bin Malik. Jadi riwayat ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang Anas bin Malik ini juga pembantu daripada Rasulullah, orang yang ada di sekitar Rasulullah, mengisahkan, bercerita, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berucap, artinya bersabda. Kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah bersabda, bahasa Indonesia. Nanti ya sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian semuanya, kata Rasulullah, seorang penduduk surga. Jadi Rasulullah bisa membaca ini penduduk surga. Saya sengaja tulis supaya kita betul-betul bisa menyelami dan membaca kembali kalau kita share. Baru saja Rasulullah diam dari sabdanya, baru saja habis selesai bicara, jenggotnya masih basah karena bekas air wudhu, terlihat tangan kirinya sedang mengangkat kedua sandal yang dia punya. Jadi tampak seorang sahabat Ansar datang, jenggotnya masih basah karena bekas air wudhu, terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sandalnya yang ia punyai, yang ia miliki. Esok harinya itu lihat tuh, itu ahli surga. Nabi Muhammad SAW kembali mengatakan satu hal yang sama. Jadi datang lagi orang itu menenteng, yang mengusap jenggotnya, kemudian dia mengatakan, yang datang kemarin itu muncul kembali, ciri-cirinya sama, hal yang sama persis itu kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Jadi ini hari kedua. Hari yang ketiga Rasulullah berdiri meninggalkan setelah Rasulullah selesai, kemudian berdiri. Kemudian salah seorang sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As, membentuti orang tersebut lalu berkata kepadanya. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabatnya. Kemudian salah seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi berarti ini bukan sejarah, bukan cerita kosong. Ini menjadi kisah, menjadi sabda Rasulullah SAW. Lalu si Abdullah bin Amr bin As ini berkata kepada orang itu,
sedang punya masalah dengan ayahku, dia sampaikan kepada yang sabda Rasulullah itu dia itu ahli surga sampai 3 kali. 3 kali masuk kemarinnya dia mengatakan itu ahli surga. Kemudian setelah itu dia katakan lagi itu ahli surga. Yang ketiga lihat itu ahli surga sampai 3 kali. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini yang mendengar baik-baik itu sabda Rasulullah itu ingin cari tahu, bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya ini jadi alasan saja selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Dia sampaikan kepada yang dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai ahli surga. Lalu yang dikatakan oleh Rasulullah itu ahli surga itu bilang silahkan aja. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu ini ahli surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Lalu saya mengatakan lelaki, jangan wanita mengatakan wanita tidak. Ini kebetulan kisahnya tentang seorang sahabat laki-laki. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan salat malam. Jadi ini bukan berarti kita tidak dianjurkan sholat tengah malam, tidak. Tetapi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana kedudukan orang yang hatinya bersih. Hanya saja jika ia sedang terjaga, terbangun, ya. Kalau terjaga itu bahasa Inggris waking up, wake up. Kalau bangun tidur bergerak badan itu namanya getting up. Kalau terjaga itu waking up. Terjaga itu artinya melek tetapi belum bangun tidur. Bangun tidur loncat itu namanya getting up atau qama minan naum. Ini baru waking up. Hanya saja jika ia sedang terjaga di malam hari, begitu melek matanya dan berbolak-balik di tempat tidurnya, maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Jadi tidak mengerjakan sholat. Ya. Ini karena tingkatan-tingkatannya ada, tentu lebih tinggi lagi kalau mengerjakan sholat juga, kemudian terbangun dengan tidurnya, tapi orang hatinya juga bersih. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah yang menyebutkan tidak ada yang istimewa dari lelaki tadi yang dikatakan masuk surga itu. Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari, sudah lewat 3 hari, orang tadi yang mau nginap di rumahnya karena mau tahu betul apa ciri-ciri daripada ahli surga ini. Jadi dikenang Abdullah itu hampir saja aku meremehkan kegiatan dilakukan seorang Ansar tadi. Dia bilang, begitu, masa bisa masuk surga? Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, Abdullah bin Amr bin As tadi itu, dia berkata kepadanya, wahai hamba Allah, bulan, sesungguhnya antara aku dan ayahku sebenarnya tidak ada masalah. Saya ini membuntuti kamu itu mau tidur di rumahmu, sebenarnya aku tidak ada masalah. Apalagi nggak baik kok, sama sekali tidak. Tapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda hingga sebanyak 3 kali Rasulullah mengatakan. Dan ini kita sudah pernah dengar juga, ini khutbah Jumat malah pernah ada di sini. Nah, lihat ini dikisahkan. Ini dalam bentuk tulisan. Kalau yang lalu dalam bentuk khutbah. Hingga sebanyak 3 kali akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang tempat aku bermalam ini. Hal itu mendorong aku untuk menginap bersama
amalan ya itu bisa membandingkan nanti bagaimana. Kenapa aku mau bermalam? Supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu aku bisa menirunya. Namun aku justru tidak melihat darimu melakukan banyak amalan. Sebenarnya amalan apa sih yang mengantarkan kamu hingga pada derajat sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa kamu min ahlil jannah, ini bahasa Arabnya dari ahli surga. Jadi bayangkan Pak, ya, hadis menjadi kisah bukan kisah yang ditambah-tambah ataupun dikurangi, tapi betul-betul seperti itu. Dan ini saya bagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Lelaki itu menjawab, tidak ada apa-apa yang istimewa, tidak ada yang kecuali amalanku yang sebagaimana yang telah kamu lihat. Yang dia lihat itu hanya istighfar, hanya subhanallah, itu aja. Dalam hadis tersebut Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya ini karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggil, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Nah, itu. Hanya saja aku tidak menemukan ataupun tidak pernah dengki, jengkel. Nah, itu bayangkan itu. Jengkel itu adalah pengaruh setan, dengki itu adalah pengaruh setan dalam hatiku kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad, tidak pernah dengki kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, kan seperti tadi itu. Karena ada menteri-menteri sampai 100 menteri diangkat, ada menteri, ada wakil menteri, ya. Kita tidak perlu ini, tidak perlu dengki, tidak perlu dengki. Meskipun kita tahu orang itu berbahaya, orang itu pernah begini, tidak perlu. Ya, Allah sudah memberikan kepada dia karunia. Nah, mungkin yang diberikan kepada Allah kepada kita, kemungkinan saja kalau kita tidak jengkel, tidak dengki, diberikan yang jauh lebih tinggi pada ya. Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpa. Nah, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Dan inilah yang kami tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Kami sering sekali jengkel, sering sakit hati. Jadi sering sakit hati. Jadi ya hanya ya kalau ada yang sakit hati, yang jengkel, yang bertanya-tanya, kenapa sih dia begini? Tidak usah dipertanyakan. Karena itu mungkin ujian. Karena itu baru di dunia. Nah, ini riwayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad 12236. Itu maknanya yang perlu saya antar kepada kita semuanya, terutama saya juga. Kita mempunyai inward looking. Inward looking itu artinya melihat ke dalam diri kita. Jangan outward looking, selalu menilai orang lain. Nilai dulu diri kita, apakah kita sudah baik atau tidak. Itu. Jangan outward looking. Outward looking itu artinya melihat keluar terus, orang terus yang menilai diri kita dahulu. Maka timbullah istilah 10 maksiat batin. 10 maksiat batin itu adalah ujub. Ujub itu satu kelompok dengan riya. Ujub, riya, takabur, sombong. Dari ujub itu takjub pada dirinya. Lalu riya itu mau dilihat orang, mau diperkatakan oleh orang, bagus. Kemudian di atasnya lagi itu takabur. Nah, dia takabur itu membesarkan dirinya, lalu menjadi yang teratas sekali jeleknya, yaitu sombong. Ini satu kelompok, ini 4 ini. Ujub, riya, takabur, sombong. Mulai dari kata hati. Seorang
seorang imam membaca ayat, ya, ya, itu kalau dia membaca ayat itu lantas takjub pada dirinya, ya, dia ujub, ya, meskipun banyak orang di belakang itu sudah tua-tua, masih dia perpanjang bacaan ayatnya, itu termasuk ujub juga, ya, ya. Nah, ujub juga payah. Kalau lihat orang di belakang itu sudah banyak yang sudah di atas 70-an tahun, ya dilihat baik-baik, jangan sampai lari kepada ujub. Lagunya bagus karena terlena dengan dirinya, orang lain yang susah, nggak boleh. Ya. Lalu yang kedua itu bukan ujub, tapi dia sudah mengarah kepada orang lain. Dia iri melihat orang lain, lalu dia hasad itu dalam bahasa Arab namanya hasud. Al-hasudu la yasud. Yang hasud itu tidak pernah akan mengantar Anda kepada kemuliaan. Itu bahasa Arab. Al-hasudu la yasud. Tidak akan mengantar Anda kepada mendapatkan sesuatu. Yang lebih di atasnya iri hasud itu adalah sudah dengki. Karena dengki itu lalu menjadi fitnah. Dia memfitnah orang lain. Keluar dari mulutnya itu dan menjadi fitnah. Padahal orang itu tidak melakukan sesuatu, kemudian fitnah. Jadi ini satu kelompok tersendiri juga. Jadi ini ada 3 macam. Jadi satu kelompok ujub riya takabur sombong dan tertinggi sombong. Kelompok yang kedua iri, hasud, dengki dan fitnah. Nah, ini yang kedua. Yang tertinggi itu adalah memfitnah. Kemudian yang ketiga itu tamak. Tamak itu artinya tamak. Tamak itu selalu itu mau dimakan, mau tamak sekali. Tamak itu jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya yang jelek itu namanya loba, artinya keterlaluan tamaknya. Keterlaluan tamaknya. Ya, kepingin dia kuasai semuanya. Sampai orang lain tidak kebagian. Karena dia sudah habis semua. Nah, itu sudah loba. Jadi 3 macam ini intinya itu kepada cerita tadi. Tidak ada itu pada lelaki yang dikatakan ahli surga itu. Ya. Oleh karena itu kita selalu masuk kepada penjelasan ini. Jadi fisik insan itu ada telinga, ada muncul hawa, kemudian lewat mata muncul nafsu, ya, lihat bernafsu. Kemudian dari daging muncul keduniaan, yaitu tawak dan bawah tadi. Kemudian darah muncul setan. Jadi di darah kita mengalir itu adalah fisik insan. Itulah yang menjadi nafs jiwa. Jadi ada pertanyaan, apa bedanya jiwa dengan ruh? Ruh itu masih mengambang, bisa bolak-balik. Kalau jiwa itu dipengaruhi oleh 4 unsur fisik insan. Lalu lawannya yang fisik insan itu adalah ruh, karena fisik kita itu terdiri dari 2 unsur jasmania, yaitu fisik insan, dan unsur rohania. Lalu fisik insan itu dikuburkan, ya, kalau sampai pada 100 tahun, ya, bahkan ada yang 90 tahun, ada yang 80 tahun sudah meninggal, ada yang baru 60 tahun, ada yang baru 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada 30 tahun sudah meninggal. Itu fisiknya yang dikuburkan. Yang ruhnya itu abadi. Ruh itu tidak akan hilang. Ruh itu sifatnya itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu maksudnya. Jadi pada
pada diri kita ini ada yang kita harus olah terus. Yang kita olah itu adalah sidik, jujur, benar, amanah, menjaga, diamankan itu, ya, amanah. Dan kemudian tabligh sampai sampai kepada Tuhan. Lalu fatona, dia cerdas. Fatona itu muncul dari kata-kata lubun itu tadi. Lubun itu hati yang paling dalam. Tidak, kalau umpamanya yang 10 tadi itu yang kemudian saya bagi menjadi 3 lagi, itu adalah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah adalah ruh yang dikuasai oleh 4 unsur dan disebut dengan an-nafsul lawwamah yang berupa 10 maksiat batin. Yang mana 10 maksiat batin itu, yang 10 maksiat batin itu adalah ini. Jumlahnya 10 maksiat batin. Nah, 10 itu 1 ujub, 2 riya, yang 3 takabur, yang 4 sombong, yang 5 iri, hasud, dan fitnah, tomat dan tomat. Jumlahnya 10. Siapa yang mengumpulkan yang 10 ini? Yang mengumpulkan ini para penulis buku. Jadi bukan dari Rasulullah, tapi hadis-hadisnya itu menunjukkan ini. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, hadis-hadis muncul itu dikumpulkan menjadilah 10 maksiat batin. Ini ringkasnya, supaya kita gampang. Karena ini banyak sekali ya, penjelasan tentang itu. Maka misi Rasulullah Muhammad SAW itu, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, di mana kita akan masuk tentang ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu dasarnya adalah Quran, ayat-ayatnya, ya, supaya kita tidak asal mengambil kata-kata hikmah. Namanya siapa? Hikmah. Kenapa namakan hikmah? Ya karena istrinya Pak Anu namanya hikmah, maka saya kasih juga nama. Ya, tidak asal begitu, kita ambil dari Quran. Karena Nabi Daud dapat hikmah, Nabi Ibrahim dapat hikmah, Rasulullah yang diajarkan itu adalah hikmah. Ini yang diajarkan adalah hikmah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah ya Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.